Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar pelajaran CNC, terutama untuk CNC milling. Ini biasanya dipelajari untuk pelajaran CNC di teknik paling dasar. Sebelum kita eksekusi di mesin, kita akan desain dulu gambarnya, kemudian kita bikin programnya, lalu kemudian kita eksekusi di mesin. Untuk langkah pertama kita gambar dulu. Untuk gambarnya, untuk belajar di dasar CNC milling dan juga pemrograman, biasanya kita menggunakan gambar atau gambar part seperti ini ya, karena ini juga sudah mencakup dari beberapa program khususnya untuk milling, untuk facing, drilling, kemudian pocket dan seterusnya. Oke, langkah pertama untuk pembuatan programnya, kita desain dulu gambar seperti ini sampai dengan 3D. Untuk program yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan program metode 2D. Untuk gambar seperti ini di Mastercam, kita bisa utamakan gambar-gambar yang atau garis-garis yang mudah, yang sulit dulu, baru nanti kita lanjutkan ke yang mudah, terus nanti langsung kita extrude atau jadikan 3 dimensi. Untuk di pembahasan kali ini kita akan fokus di gambar sampai dengan 3D. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya mengenai tool pathing atau pemrogramannya. Oke, langkah awal kita siapkan dulu lembar kerjanya di Mastercam. Kita buka dulu Mastercam-nya. Di sini saya gunakan Mastercam tahun 2021. Untuk tahun-tahun yang lain atau yang lebih versi di bawahnya sebenarnya sama. Kita tinggal menyesuaikan saja untuk tool-tool yang digunakan. Ini untuk lembar kerjanya kita sudah tampil. Nah, untuk memudahkan gambar area di sini ya, ini bisa kita kosongkan biar nanti area gambarnya lebih luas ya. Yang tidak kalah pentingnya juga kita lihat untuk satuan yang dipakai di sini, kita gunakan yang metrik atau milimeter. Oke, ini sudah mulai tampil. Nah, ini yang lembar di sini toolbarnya kita simpan dulu atau kita close biar nanti area gambarnya lebih luas. Untuk langkah pertama gambar ya, tadi di sini ada beberapa ukuran ya, ada yang besar dan kecil, kemudian bentuknya ada yang lingkaran, ada yang kotak ya. Kita mulai dari yang susah dulu. Kalau misalnya yang susah itu adalah garis yang harus dipotong kemudian di radius. Kalau yang kategori mudah adalah garis, kotak ataupun lingkaran biasa tanpa ada editing. Contohnya yang ukuran 50 x 50 material raw, material mentahnya, ini adalah contoh gambar yang mudah. Nanti ini untuk garis ini kita bikin atau buat belakangan saja. Oke, yang pertama kita akan buat untuk yang dimensi 48 x 48 dulu ya, untuk kotakan. Kita close, kita buka di lembaganya wireframe rectangle, kemudian di sini width-nya kita masukkan angkanya 48, height-nya juga 48, enter, kemudian unsort to center dinyalakan biar nanti pas di tengah X0 dan Y0 di sini. Kalau sudah oke, kemudian kita buat lagi rectangle lagi ukuran 35 x 35. 35 x 35 itu apa? Yaitu untuk penempatan posisi dari lingkaran diameter 5. Kita lihat di gambarnya nih, untuk lingkaran diameter 5 ada 5 lubang, 1 2 3 4 5, 1 di tengah. Nah, untuk dimensinya adalah 35, untuk X dan Y nya adalah 35 sama, makanya kita buat rectangle 35 x 35. Nah, kalau sudah kita buat circle center point diameter yang tadi 5 ya, kita masukkan diameternya 5, enter, kita taruh di pojokan seperti ini.
kita buat salah satu saja biar nanti, karena di sini ada 4 sudut dengan ukuran atau bentuk yang sama, maka kita hanya perlu bikin satu saja, nanti kita tinggal copy saja. Oke, kalau sudah, garis kotak yang 35 nya kita hapus saja karena ini hanya untuk membantu pembuatan posisi di dimensi 35. Oke, kalau sudah, kita buat line endpoint dari titik pusat ke pojok sini sampai dengan endpoint. Oke. Nah, kalau sudah, kita buat garis ini kita copy atau kita line paralel atau offset sejauh di sini ada ukuran 12 ya, ada 4, 12 artinya ada jarak 12 di titik 4 yang sama ya. Oke, karena ini dari garis tengah, otomatis 12 itu kita bagi dua, kita offset ke kanan dan ke kiri. Line paralel, klik garisnya, klik sebelah sini sembarang tempat, masukkan offset distance-nya yaitu 12 per 2 atau 6 ya. Kita direksinya pilih yang both side biar ada kanan dan kiri. Kalau sudah oke, garis tengahnya kita klik, kita delete di keyboard. Kemudian kita buat lingkaran ya, diameter atau circle center point diameter 40. Oke, kita taruh di tengah seperti ini, seperti pada gambar ini. Lingkaran diameter 40 adalah yang ini. Oke, udah. Kalau sudah, kita potong garis yang tidak terpakai menggunakan DVD delete ya, DVD di sini, DVD delete, klik garis ini dan ini. Oke, kalau sudah, kita radius di tiap sudut ini ada 4 radius yaitu R2. Ini di sini ada tulis keterangannya R2, 4 sudut yang sama. Untuk langkah cepatnya di sini karena garisnya terhubung, kita gunakannya adalah fillet chain saja ya. Di sini ada fillet entities, kita klik panah ke bawah, muncul fillet chain, klik fillet chain, klik kotakannya, kemudian centang OK, radiusnya kita isi 2. Oke, kalau sudah oke. Kemudian jangan lupa untuk titik lingkaran diameter 5 kita beri point position untuk posisi pengeboran. Point position taruh di tengah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal copy garis yang ini di 3 sisi yang belum terisi dengan cara kita klik dulu 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang sudah terpilih nanti warnanya jadi kuning. Kemudian kita di tool kita pilih rotate, angle-nya adalah 90, terus number di sini adalah 3. Di sini pilih yang copy. Oke. Nah, di sini sudah muncul di 3 sisi yang lainnya. Baik. Kalau sudah, kita hapus garis yang tidak terpakai menggunakan DVD delete. Ini contohnya ya. Sesuaikan dengan gambar saja di sini seperti ini. Ini kenapa dipotong, karena kita akan buat radius R5. Nih, di sini ada R5, ada 8 ya, 8 sisi. Lanjut, kita langsung radius saja dengan fillet entities ya. Ini tidak boleh menggunakan fillet chain ya. Kemudian fillet entities, radiusnya kita isi R5 ya. 5. Di sini R5. Kemudian klik seperti ini di 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kalau sudah, kita langkah selanjutnya adalah kita buat bagian yang tengahnya ini. Untuk yang susah pertama sudah selesai, kita buat yang seperti gambar plus ini di bagian tengah. Caranya adalah kita buat satu dulu untuk dimensi 4 kali 22 ya, lebarnya 4, tingginya 22. Oke. Kita buat frame rectangle, width-nya 4, height-nya 22. Oke, kita taruh tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita fillet radius ya, kita radius di sini
di gambarnya adalah radius ini 4, berarti R2 ya. R2 di tiap sudutnya bisa kita menggunakan fillet chain. Klik garisnya, kemudian oke saja, oke lagi, sudah terradius semua. Oke, untuk sisi yang horizontal kita tinggal copy yang ini saja ya, dengan cara ini bisa kita blok seperti ini, kemudian rotate 90 derajat sama ini, tapi untuk nomornya hanya satu saja, copy, oke. Nah, kalau sudah kita potong garis yang tidak terpakai, contohnya di sini yang perpotongannya kita potong saja. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk pembuatan yang bagian luarnya ini, yang dimensi 8 kali 26 ya. Ini kita nggak usah bikin kotakan lagi karena ini dimensinya jaraknya sama, distance-nya yaitu 2, maka kita lebih cepat menggunakan offset chain ya, seperti ini, offset chain, kemudian kita klik garis yang ini, terus klik OK, klik area luar sini, distance-nya 2. Oke, jadi kita lebih cepat membuatnya. Kemudian di bagian di sini kita radius, kita lihat radiusnya berapa, yaitu R2 ya. Kita radius R2, fillet entities, R-nya radiusnya 2, jangan lupa diganti dulu. Kemudian kita radius di pojokan 4 ini, jangan lupa dihitung semuanya, 3 dan 4 yang terakhir. Oke, kalau sudah, kita tinggal membuat gambar yang mudah. Jangan lupa kita ada lingkaran diameter 5 ya, 36, kemudian 40 dan kotakan 50. Oke, kita mulai aja. Circle center point, diameternya adalah 5, taruh tengah, kemudian 36 taruh tengah, terus kemudian diameter 40 taruh tengah juga, terus yang terakhir adalah rectangle 50 width-nya dan height-nya 50 juga. Oke, taruh tengah. Oke, untuk gambarnya sudah selesai untuk 2 dimensinya. Jangan lupa kita buat garis alur yang akan dipakai pada saat proses pembuatan alur tengahnya. Ini kita gunakan line and point, kita klik di center radius di sini, kemudian kita tarik ke tengah seperti ini di pusat. Oke, kalau sudah garis ini kita copy jadi 4 ya, rotate, kemudian 90 derajat kita pilih 3 nomornya, copy, oke. Jadi di sini kita ada 4 garis. Kalau kita bisa lihat, klik F9 nya ya, nanti atau kita hilangkan garis koordinatnya, maka garis ini akan terlihat. Oke, kalau sudah, kita akan buat gambar 3 dimensinya. Untuk view-nya kita tampilkan ke isometric dulu biar nanti kelihatan tampilan 3D-nya. Oke, seperti ini view isometric. Langkah pertama kita buat seperti pada saat proses di mesin ya. Solid extrude pertama yang 50 kali 50 terlebih dahulu. Oke. Nah, ini arahnya kita reverse ke bawah ya, dengan menggunakan reverse all. Nah, ini ke bawah, kemudian distance-nya yaitu tebal materialnya kita lihat di gambar di sini 15 mm. Oke, kita masukkan angkanya 15, enter. Oke, kalau sudah, kita buat lubangnya. Lubang di sini kedalamannya itu 12, ada 5 lubang diameter 5. Caranya sama, masih menggunakan extrude. Bedanya nanti kita dengan cut ya, cut. Kita klik lingkarannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah oke, kita pilih cut body, kedalamannya yaitu 12 ya, 12 kita lihat sini gambarnya usia 12. Oke, berikutnya yaitu kita buat alur yang tengah ini, kedalamannya kita lihat gambar yaitu 3 ya, 3 di sini 3, berarti kita extrude, cut, klik garis bagiannya akan di cut. Oke,
kedalamannya distance-nya 3. Oke. Berikutnya di sini pocketnya ya. Pocket kita lihat kedalamannya 4. Kita extrude, kita pocket area sini, klik garisnya ada 2 di sini sama sini. Oke. Kedalamannya yaitu 4. Lanjut lagi untuk bagian tepinya di sini kedalaman 2 ya. Di sini 2. Ini tidak ada dimensinya. Ini tingginya 2. Kita cut lagi. Klik garis lingkaran 40 sama kotakan 50. Oke. Dipnya 2. Oke. Yang terakhir kita extrude kedalaman 8. Profile yang ini, kemudian kotakannya. Oke, dipnya yaitu 8. Oke, ini sudah selesai untuk gambar 3 dimensinya atau gambar benda kerjanya. Maka kita tinggal save saja seperti ini. File save, terus kita tentukan tempatnya, kita masukkan namanya ya, nama filenya material ya, material. Oke, material. Save. Nah, kalau sudah save, nanti kita tinggal susun programnya, toolpadnya, kemudian G-code-nya, terus nanti lanjut eksekusi. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai di proses gambar 3 dimensinya. Untuk materi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.